Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, masih kembali lagi ya bersama saya Kak Robi atau Pak Robi, terserah kalian nanti manggilnya apa. Kita sudah masuk minggu kedua pelaksanaan PPL ini, jadi tinggal setengah perjalanan lagi saya menemani adik-adik untuk belajar akidah akhlak. Oke, saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh adik-adik yang sudah mau menyempatkan mengerjakan tugas dan mengumpulkannya di madrasah. Bagi yang belum, saya masih menunggu sampai hari Kamis ya. Nanti dikumpulkan dengan tugas hari ini, saya masih menunggu di Kamis. Saya masih memberikan toleransi karena ini nanti juga ada penilaian yang saya serahkan kepada Bu Zul nantinya. Oke, tanpa membuang waktu lagi, kita langsung melanjutkan materi kemarin. Kita sudah mengenal mengenai mukjizat, mengenal karomah, mengenal maunah, mengenal irhas. Saya juga mohon maaf, kemarin saya mengatakannya ihras. Jadi yang benar itu irhas. Saya salah, saya keliru membaca R dan D, R dan H. Ya, mohon maaf. Baik, kita juga sudah belajar mengenai contoh-contoh mukjizat, contoh-contoh karomah dari nabi-nabi terdahulu, dari para wali, dan dari beberapa cerita. Kita lanjut ke materi hari ini. Kita akan fokus pada 3 tema. Yang pertama ada hikmah, yang kedua ada persamaan dan perbedaan, dan yang ketiga ada perilaku orang yang beriman adanya mukjizat, karomah, maunah, dan ihlas. Kita mulai dari hikmah. Hikmah yang pertama yaitu semakin menguatkan bukti kenabian. Jadi adanya mukjizat itu semakin menguatkan bahwasanya orang itu adalah seorang nabi. Yang kedua ada menambah keimanan hati orang-orang yang beriman. Karena setelah melihat mukjizat biasanya mereka akan takjub, akan terpana dengan kekuasaan. Karena biasanya setelah melihat mukjizat orang-orang mukmin ini akan terpana dan terkesima atas kekuasaan Allah yang membuat mereka semakin cinta dan semakin iman kepada Allah. Yang ketiga ada membuktikan bahwa Nabi dan Rasul merupakan orang pilihan dan semua kekuatan itu hanya berasal dari Allah. Jadi Nabi dan Rasul itu sebenarnya orang-orang pilihan, orang-orang utusan Allah untuk membenarkan atau meluruskan umat manusia yang sudah keluar dari jalan kebenaran. Yang keempat ada dapat mengatasi dari berbagai kesulitan. Nah, ini salah satu dari hikmah adanya maunah. Kesulitan itu apa ya? Kesulitan itu banyak, seperti terjebak dalam kebakaran, seperti cerita kemarin minggu kemarin bahwa ada orang yang selamat dari kebakaran hebat. Nah, kesulitannya di mana? Dia tidak bisa keluar, tapi dia bisa selamat atas apa? Maunah, atas pertolongan dari Allah. Yang kelima ada menambah kepercayaan diri bahwa segala yang kita lakukan itu mendapatkan perhatian dari Allah. Ya, kalau kalian sering melihat TV-TV di Indosiar, cerita-cerita itu ada orang miskin terus nemuin dompet, terus dikembalikan, terus karena kejujurannya orang itu diberikan pekerjaan oleh pemilik dompet itulah. Mungkin itu sebagian contoh kecil dari maunah, bahwa setiap perbuatan sekecil apapun bahwa kita mendapatkan perhatian Allah dan nantinya kita juga akan mendapatkan balasannya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi teruslah berbuat baik, jangan sampai berhenti, karena Allah itu melihat kita, Allah memperhatikan kita. Yang materi selanjutnya mengenai persamaan dan perbedaan. Kita ke persamaan terlebih dahulu. Mukjizat, karomah, maunah, dan irhas ini sama-sama merupakan pemberian dari Allah. Ini persamaannya. Sedangkan perbedaannya, mukjizat ini hanya ditunjukkan kepada Nabi dan Rasul. Sedangkan karomah, maunah, dan irhas ditunjukkan atas hamba atas kehendak Allah. Hamba atas kehendak Allah ini yang bagaimana? Ya,
karomah untuk para wali, maunah untuk orang biasa, dan irhas untuk calon para nabi dan rasul. Yang kedua ada mukjizat sebagai bukti kenabian. Dan sedangkan karomah, maunah, irhas ini merupakan sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas amal soleh, atas ketakwaan, atas keimanan. Yang ketiga ada maunah, ini bersifat umum. Kenapa bersifat umum? Karena maunah ditunjukkan untuk banyak orang biasa. Cakupannya mukjizat ini hanya untuk para nabi. Jumlah nabi itu tidak sebanyak orang biasa. Jadi maunah ditunjukkan untuk orang umum, sedangkan karomah ini untuk para wali, dan irhas untuk para calon nabi dan rasul. Selanjutnya itu mengenai, kalian pernah mendengar istilah sihir. Nah, terus sihir ini termasuk ke maunah, termasuk ke karomah, atau termasuk ke mukjizat, atau bahkan ke irhas. Nah, jadi sihir ini tidak masuk ke dalam 4 bagian tersebut. Sihir ini berdiri sendiri, menjadi satu yang berdiri. Adapun perbedaannya dengan 4 yang tadi, 4 mukjizat, karomah, maunah, dan irhas, dengan sihir ini yang pertama adalah berasal dari Allah dan berasal dari jin atau setan. Karomah, mukjizat, maunah, dan ikhlas ini berasal dari Allah, sedangkan sihir ini berasal dari makhluk ciptaan Allah, jin atau setan lah, itu apa itu namanya ya. Nah, sedangkan yang perbedaan yang kedua, karomah, mukjizat, maunah, dan ikhlas ini tidak bisa dipelajari, semata-mata pertolongan dari Allah, sedangkan sihir ini bisa dipelajari. Arti lain dari sihir ini bisa dimaknai sebagai sulap. Nah, sulap itu kan bisa dipelajari trik-triknya. Yang ketiga, perbedaan yang jelas itu 4, karomah, maunah, irhas, dan mukjizat. Irhas ini adalah untuk menolong, dan biasanya sihir ini digunakan untuk perbuatan jahat seperti santet, pelet. Nah, itu kan tidak bagus. Yang keempat ada yang materi terakhir ada sikap orang beriman kepada sifat orang yang beriman adanya mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Yang pertama, selalu bertawakal kepada Allah atas usaha yang dia laksanakan. Yang kedua, tidak mudah putus asa karena pertolongan Allah pasti datang. Orang-orang yang beriman pada adanya mukjizat ini percaya bahwa suatu hari Allah itu akan menolong. Dia biasa bersedekah setiap hari, setiap Jumat, terbiasa memasukkan infak, bersedekah. Dia itu karena dia itu percaya bahwa suatu hari pasti Allah datang menolongnya dengan berbagai banyak pertolongan baik berupa harta secara langsung, atau berupa kesehatan, berupa keturunan, berupa anak yang pintar. Itu juga semuanya merupakan pertolongan dari Allah. Yang ketiga ada sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan Allah, karena Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Yang keempat ada rendah hati, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini sejatinya adalah milik Allah. Kita ini bukan apa-apa. Yang kelima ada yakin bahwasanya pertolongan itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Yang keenam yaitu yakin akan kekuasaan Allah untuk melaksanakan segala sesuatu yang baik di luar batas kemampuan. Jadi terkadang bahwa Allah itu menghadirkan mukjizat, menghadirkan karomah ini di luar nalar pikiran manusia. Baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai materi hari ini tentang hikmah, perbedaan, dan perilaku. Oke, saya rasa itu dulu sedikit penjelasan dari saya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di WhatsApp grup. Baik, untuk tugas hari ini adalah mengerjakan LKS ya, Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, bab mukjizat, karomah, maunah, dan ikhlas. Itu nanti dikerjakan. Nanti seperti biasa dikumpulkan di hari Kamis. Nanti saya akan standby di pos satpam sekitar jam 9. Saya akan standby di sana. Nanti kalau bisa langsung dikumpulkan ke saya biar Pak Satpamnya nggak kebingungan. Baik, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.